أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسuluh amma ba'du. Terima kasih untuk adik-adik yang berkenan datang ke sini untuk bersilaturahmi bersama kita semua. Semoga kita yang datang hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam semuanya urusan. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, hidayah, serta kesehatan sehingga kita bisa bertemu di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Kali ini kita bertemu ada maksud, yaitu untuk membahas tentang dunia kesehatan mental. Teman-teman di sini udah tahu apa itu kesehatan mental? Ada yang tahu? Apa itu kesehatan mental? Ada yang tahu bisa jawab? Oke, kalau belum ada yang tahu, jadi kesehatan mental itu kondisi batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita semua menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang membahagiakan, yang kita selalu tunggu-tunggu dan nikmati setiap saatnya. Pernah nggak teman-teman ngerasain berat banget ngejalanin hidup? Pernah nggak? Pernah bosan? Nah, ini permasalahan yang dialami remaja. Jadi dalam riset hampir 75% penduduk remaja di bumi ini mengalami kondisi kesehatan mental yang tidak baik. Jadi dari 24 tahun, jadi kondisi ini terjadi ketika umur seseorang itu di bawah 24 tahun. Jadi 24 tahun. Jadi remaja, dikatakan remaja itu antara umur berapa? 15 tahun sampai 17 tahun, 18 tahun, sekitar segitu, Mbak. Jadi remaja itu masih labil, masih ada banyak rasa ingin tahu, banyak kondisi, banyak keadaan yang ingin diketahui. Jadi rasa ingin tahunya itu tinggi. Jadi padahal kondisi mentalnya itu belum stabil. Nah, ini yang membuat adik-adik semua, enaknya manggilnya adik-adik ya, adik-adik semua ini ngerasain bahwa kadang naik turun, kadang tiba-tiba marah, kadang tiba-tiba senang, namanya itu mood swing. Jadi kondisi mental yang tidak sehat itu ditandai dengan perubahan mood yang sangat cepat. Jadi misal pagi, oh aku senang, aku gini, nanti sore tiba-tiba sedih, nangis. Pernah nggak ngalamin? Everyday. Sering. Jadi sering ya. Hampir semua orang ngalamin perubahan mood yang cepat ini ya. Kemudian menarik diri dari sosial, kayak teman-teman diajak, ayo main ke sana bareng-bareng. Nah, teman-teman ini kayak, enggak, aku di rumah aja. Pernah nggak kayak gitu? Nah, itu salah satu kondisi mental seseorang yang mulai tidak sehat. Yang ketiga, jadinya penurunan nilai akademik. Hayo, siapa yang udah turun nilai akademiknya, nilai rapotnya? Itu perlu jadi itu perlu ditindaklanjutin. Nilai akademik turun itu kenapa? Faktornya ada apa? Sebabnya kenapa? Apa dari masalah kita sendiri, atau dari ada masalah keluarga, atau ada masalah yang lain? Itu perlu kita identifikasi diri kita sendiri. Kenapa nilai akademik itu turun? Terus habis itu ada perubahan intensitas makan. Pernah nggak teman-teman semua itu ngerasain malas makan? Pernah. Bahkan sehari sekali ini ya, kuat banget nggak makan ya? Puasa, Bu. Nah, jadi perubahan intensitas makan ini bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah.
Semisal dalam sebuah kondisi ada seseorang ini si A, katakan si A. Si A ini ketika stres makannya lebih banyak. Tapi kondisi si B ini ketika stres makannya nggak banyak. Jadi bisa sehari sekali, sehari 2 kali, itu pun kalau disuruh. Nah, ini indikasi seseorang itu mentalnya tidak sehat. Paham sampai sini teman-teman? Habis itu ada indikasi lain, yaitu perubahan durasi tidur. Teman-teman biasanya tidur dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, begadang ini juga memicu kondisi mental yang tidak sehat. Jadi perubahan durasi tidur itu, misalnya saya biasanya tidur jam 9 malam. Tiba-tiba suatu ketika saya punya masalah, saya tidurnya jam 12 malam, bangun tetap sama jam 5 pagi. Itu kan biasanya kita jam 9 malam udah tidur, kemudian bangun jam 5. Akan tetapi pada suatu kondisi tertentu, ketika kita ada masalah, kita tidurnya jam 12 malam, tapi kita bangun per jam 5, otomatis durasi tidurnya lebih banyak kalau lebih sedikit. Lebih sedikit ya, lebih pendek ya tentunya ya. Nah, itu salah satu indikasi kita bahwa mental kita ada yang terganggu, ada sebuah kerusakan kecil. Jadi kita harus paham akan kesehatan mental kita sendiri. Kita harus aware, kita harus care sama diri kita sendiri. Oh, indikasi-indikasi ini aku sudah mengalami atau belum? Nah, setelah perubahan durasi tidur, ada seseorang yang kalau sedih pengennya tidur terus. Ada seseorang yang dikatakan si A sama si B tadi, ketika sedih itu ada yang nggak bisa tidur karena pikirannya kemana-mana, bercabang. Sebenarnya kita ngadepnya buku ini, tapi pikiran kita ke sana, ke sini, ke situ. Paham? Pernah nggak ngalaminya? Nah, ini bisa juga berpotensi untuk menurunkan nilai akademik. Itu. Kemudian ada kehilangan minat. Biasanya teman-teman hobinya ngapain? Apa tuh? Hobinya ngapain? Main HP? Ya pasti, semuanya pasti hobinya main HP sekarang. Itu kebutuhan Tata. Nah, abis itu ada yang hobinya menulis, bikin karangan cerpen atau apa gitu kan. Nah, itu sebuah minat ya, minatnya di dalam bidang tulis menulis. Ketika ada sebuah problem dalam diri masing dalam diri sendiri, itu minat itu tiba-tiba turun. Biasanya saya hari ini wajib nulis 1 jam gitu ya, tiba-tiba hari itu nggak ada minat untuk menulis. Itu harus diidentifikasi sendiri, ini kenapa, aku kenapa gitu. Habis itu ada ciri yang lain, yaitu tidak berenergi. Bukan baterainya habis ya. Tidak berenergi itu bukan itu. Jadi tidak berenergi itu lemah, letih, lesu, lunglai. Bukan anemia ya. Jadi tidak berenergi itu biasanya sekolah semangat. Aku sekolah pagi ini bareng teman-teman, mau ketemu teman-teman, mau ketemu pacar, mau ketemu yang lain. Nah, pada saat itu tidak berenergi itu aku males, aku pengen tidur, aku pengen di rumah, aku pengen sendiri. Nah, itu namanya tidak berenergi. Kemudian rasa marah yang terakhir nih. Kalian kalau lagi banyak masalah, banyak pikiran, suka nggak marah? Masalah dikit aja, misal ya, lupa naruh kunci motor, yang dimarahin siapa? Adek satu rumah ya pasti. Nah, kunci motormu mana? Kunci motormu mana? Siapa yang ambil? Padahal kita sendiri yang lupa. Nah, dari sini kita bisa mengatasi. Kita sendiri yang bisa mengatasi. Dalam perspektif Islam, permasalahan yang ada di atas ini, apa identifikasi ciri-ciri kesehatan mental yang tidak baik di atas yang saya paparkan tadi, bisa dicegah dalam seperti yang dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Nah, kalian kalau pas lagi capek yang diingat siapa? Pacar, HP, atau ingat pengen tidur aja, pengen menghabiskan hari-harinya dengan tidur, dengan menyendiri, atau gimana? Jadi dalam Islam, kalau kita lagi penat, kalau kita lagi mental kita lagi nggak sehat, namanya ya, mentalnya lagi nggak sehat, lagi sakit. Jadi yang sakit itu bukan badan kita aja masuk angin atau apa, tapi mental juga bisa masuk angin. Capek, nggak mau istirahat, ngerjain tugas terus, itu mentalnya juga bisa sakit. Nah, jadi yang diingat ketika capek, tarik nafas, Allah buang. Biar apa? Biar tentram. Jadi kalau kita lagi pusing, lagi banyak masalah, pasti kan capek ya. Yang dirasain capek, pengen istirahat terus. Nah, kalau kita istirahat tidur, masalah itu nggak akan kelar kalau kita nggak mau menyelesaikan. Jadi ajaran Islam memberikan tuntunan kepada manusia dalam menghadapi cobaan dan mengatasi kesulitan hidupnya. Salat memiliki pengaruh yang sangat efektif untuk mengobati rasa sedih dan gundah yang menghimpit manusia. Nah, kayak sekarang nih, lagi pada daring kan, tugasnya makin banyak kan, kita nggak mudeng kan cara ngerjainnya gimana. Udah, jangan dipaksa, sholat dulu, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, gimana ini caranya? Sambil nangis kalau bisa, nanti siapa tahu di sholat, wah langsung ting, encang. Pintar tugasnya. Nah, dan gak mungkin kalau kita magic ya. Balun. Habis itu saat sholat didirikan dengan menyempurnakan wudhu. Jangan lupa wudhu kalau mau sholat. Jangan ujung-ujung sholat tapi belum wudhu. Jadi wudhu dulu ya. Wudhunya itu dinikmatin, airnya dimericik, basuh pelan-pelan sambil niat. Bayangin itu air terakhir kita ngerasain wudhu sebelum diwudhuin. Please jangan hipnotis aku dong. Jadi ada wudhunya itu dengan niat yang ikhlas, terus adab-adab seperti tumakninah, tenang sejenak. Jadi basuhnya tuh pelan-pelan, dirasain sambil buyurnya ini. Niatnya, oh ini rontok, pusingku rontok lewat air wudhu. Udah, kita yakin aja gitu. Terus gerakannya tidak usah cepet-cepet dulu gini kan, kayak berasa senam dong. Terus habis itu memahami bacaan sholat, maka akan mendatangkan kekhusyukan dan menjadi terapi tersendiri bagi jiwa. Kalau lagi pusing, sholatnya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru kayak mau dikejar jodoh. Pelan-pelan aja, tumakninah, sholatnya pelan-pelan, dinikmatin gerakannya. Siapa tahu kan otot-otot dalam diri kita jadi lemas, terus pikirannya jadi encer, peredaran darah jadi lancar, sambungnya juga lancar, jajannya juga lancar, habis itu nanti ngerjainnya juga lancar. Nah, dengan kata lain, jiwa akan tenang jika salat dilakukan sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui salat, kepribadian seseorang akan terbimbing dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan. Nah, tadi yang dikatakan sholat itu tumak ninah, kita sama-sama belajar. Kadang kita sholat kayak dikejar anjing, gara-gara kita udah ditungguin temen, padahal temennya biasa aja sambil main HP, tapi kita sholatnya udah dikejar. Nah, itu dibenerin, siapa tahu nanti pas ngerjain tugas, pas ada urusan apa, ada masalah apa, bisa selesainya pelan-pelan. Kalau semuanya tergesa-gesa, tidak akan selesai, yang ada malah masalah baru datang karena kita ceroboh. Nah, habis itu tidak mudah putus asa bila mengalami kegagalan. Kalau gagal kalian gimana nih? Ah udahlah, capek, gagal terus nggak pernah berhasil kayak gitu, atau gagal aku besok harus lebih semangat lagi, lebih baik lagi, atau gimana?
gagal ya wes mbak dulu Ya mungkin pusing ada tau. yang Gitu. kayak gitu mbak. Jadi kalau gagal itu dicoba lagi, Nah, tapi istirahat dulu. Jangan gagal langsung coba. Ya gimana kita nemuin ide yang lebih baru, ide yang lebih baik. Badan lagi capek karena kita udah berusaha tapi ternyata gagal. Nah itu harus istirahat dulu. Kayak ibaratnya kita ngerjain PR, ini salah, udah istirahat dulu, nggak usah terlalu dipikirin. Istirahat 5 menit, 10 menit tidur. Tapi enggak lah, paling sejam ya tidur. Bangun fresh, siapa tahu dapat wangsit tuh pas tidur. Oh jawabannya ini, udah tadi kerjain. Intinya kalau gagal itu istirahat, bukan menyerah. Gitu. Seperti dengan cara sabar dan sholat. Ini kan di sini dijelaskan dalam Al-Quran sholat. Nah, selain sholat itu kita juga harus sabar. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Semuanya pasti sering dengar ya ayat ini ya. Wes toh sabar. Tapi nek sabar terus nggak mau berusaha, gimana mau selesai? Jadi yang artinya hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini dalam ayat ini dikatakan bahwa sabar itu kita tetap sabar berusaha, bukan sabar diem. Sabar loh, aku sabar loh, kayak gitu sabarnya konsepnya. Jadi sabarnya itu kita tetap selalu mencoba, selalu berusaha. Dan sambil berusaha kita itu harus tetap ingat bahwa mental kita harus dijaga. Yang sabar itu tuh pelan-pelan, sabarnya pelan-pelan, bukan yo penak kowe ngomong sabar aku sing nglakoni abot. Nah bukan gitu. Sabarnya itu kayak kalian nguatin, aku tahu loh perasaanmu, aku tahu loh rasanya gagal tuh kayak gini. Nah itu tuh kita nguatin secara nggak langsung, nggak usah bilang sabar. Jadi teman kita malah lebih respect. Itu sebuah kata empati. Kita ngerasain juga apa yang teman kita rasain. Nah di era milenial ini pasti sering banget kan yang namanya apa ya, curhat sesama teman. Curhat sesama teman itu sebuah upaya kita menyelamatkan kesehatan mental kita. Jadi kita mengeluarkan sampah-sampah diri kita kepada teman kita. Jadi kita berbagi cerita. Itu satu upaya kita untuk menyelamatkan mental kita, untuk menjaga kewarasan dalam diri kita. Jadi buat teman-teman yang mau curhat sama temennya, gak apa-apa, tapi cari teman yang benar-benar bisa menjaga curhatan itu, menjaga yang amanah, yang istilahnya bisa mengunci. Jadi yang teman-teman itu dicurhatin, udah stop di kalian, jangan disebarkan. Yang ada nanti bisa jadi masalah baru yang akhirnya membuat kesehatan mental kita jadi terganggu. Gitu ya. Itu permasalahan remaja sekarang. Biasanya yang dicurhatin si A, aku mau curhat si B, ini curhat ke si A, tapi si A ngomong ke si C, padahal yang dicurhatin ini si C. Jadi akhirnya jadi masalah, nggak kelar. Adanya nanti kesehatan mental kalian akan capek sendiri ngadepin itu semua. Jadi ketika si B cerita sama si A, udah stop si A. Si A harus, berarti kalau dicurhatin itu si A lebih dipercaya sama temennya. Jadi si A ini nggak boleh ngomong ke si C, gitu ya, biar mental kalian tetap sehat. Jadi memeliharanya seperti itu. Nggak apa-apa curhat itu, nggak apa-apa, nggak salah. Dan curhat itu bentuk kita care sama diri kita. Jangan semuanya dipendam sendiri, nanti capek. Capeknya di sini kalau mendam sendiri itu bukannya capek istirahat bangkit, tapi capek istirahat tidur. Jadi nggak bangkit gitu loh. Sampai sini paham?
enak ngertinya. Nah, selain itu kalau kalian lagi capek, lagi sakit mentalnya, sakit fisik. Kalau orang sakit fisik pasti mentalnya sakit. Orang mentalnya sakit, pasti fisiknya juga sakit. Jadi ketika kita sakit mental kita katakan kita lagi banyak masalah, kita nggak bisa mengatasi, fisik kita akan ikut sakit. Gimana kok bisa mbak? Misal awalnya kita sehat-sehat aja nih, tiba-tiba ada masalah, akhirnya nggak mau makan, tidur nggak teratur, akhirnya sakit mah, kan jadinya fisiknya juga sakit. Nah, misal badannya lagi sakit, meriang, panas tinggi, itu kan akhirnya mental kita juga capek, kok nggak sembuh-sembuh ya. Jadi intinya dua-duanya itu saling berpengaruh. Nah, sekarang selain itu teman-teman udah bisa kan, udah pernah dengar kan sholawat tibil qulub? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Ada yang bisa? Bisa lah semuanya. Ayo bareng-bareng aja yuk, enak, biar enak yuk. Ya, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, teman-teman ini bisa pas lagi pusing kan, dengerin itu pakai headset, dinikmatin. Siapa tahu bisa relax. Habis relax, kalian bisa lanjutin, misal belajar, misal mau nyelesain masalah sendiri, mikir gimana ini jalan keluarnya, ada kegiatan kalian disuruh bikin proposal atau semuanya lah, pokoknya yang bikin kalian penat, udah dengerin aja dulu. Oke, paham? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nah, nggak ada? Terima kasih ya yang udah dengerin, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah kata, banyak yang tidak dimengerti. Terima kasih juga teman-teman udah mau datang ke sini, hadir di sini, dengerin materi ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.